Selamat pagi remaja yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Remaja, hari ini contoh mau bersama dengan kalian, kita akan merenungkan tema tentang K-A-S-I-H, kasih. Nah, sebelumnya ayo kita minta pimpinan Tuhan dulu, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau kembali akan memberikan pertolongan pada kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan kasih, karena kami adalah makhluk ciptaan-Mu. Engkau adalah kasih, oleh sebab itu kami pun memerlukan kasih. Ya Tuhan, tolong ajarlah kami bagaimana kami bisa mendapatkan kasih yang sempurna dan juga bisa membagikan kasih yang sempurna kepada orang lain. Ya Tuhan, ajarlah kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan persekutuan online kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Ingat enggak tentang sebuah lagu? Lagunya seperti ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Benar nggak ya bahwa kasih itu selalu lemah lembut, penuh pengampunan, dan juga sabar, seperti yang tercantum di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Indah sekali jika kasih seperti itu. Tapi faktanya dalam kehidupan kita sadar bahwa kasih tidak seperti itu. Malah justru kalau di dalam kasih itu kita kadang bisa merasakan cemburu, kita bisa merasakan kesal, kita bisa merasakan marah, kita juga bisa merasakan tidak sabar. Kenapa ya? Kenyataannya dalam kehidupan kita, saat orang yang kita kasihi ya kemudian mengasihi orang lain lebih daripada kita, nah kecemburuan di dalam diri kita mulai muncul. Kita kesal dengan dia. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tidak memberikan kasihnya yang utuh padaku, hanya kepadaku? Akulah satu-satunya orang yang harus dikasihi. Dia tidak bisa melakukannya, dan kita kecewa dengan dia. Sering kasih itu malah menimbulkan kesedihan di dalam diri kita. Kalau kita mendapat orang yang kita cintai, lalu orang itu tidak setia kepada kita. Mereka tidak memberikan kasih seperti yang kita harapkan. Lalu ada juga kadang ada orang mengatakan dia mengasihi kita, tapi kita merasakan terlalu lebay, terlalu perhatian, terlalu menguasai kita. Mau kita menurut semua keinginannya. Kita merasakan tidak nyaman dengan kasih itu. Kok berbeda sekali ya dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan dan nyanyian kita tadi. Kalau kita membacanya, kita sangat rindu mendapatkan kasih yang seperti itu, dan betapa indahnya kasih itu.
Remaja sekalian, kenapa bisa seperti itu? Kasih di dalam kehidupan kita itu sering lebih kepada sesuatu yang akan menyebabkan hal-hal yang menyedihkan, walaupun di awalnya itu sangat indah. Dan sebagai remaja, contoh mengerti ya, di dalam diri kalian itu pasti ada ketertarikan dengan lawan jenis untuk mengasihi dia. Tapi juga dengan teman-teman, dengan orang tua. Namun, kita sadar bahwa kasih yang kita dapatkan itu tidak sempurna. Kenapa bisa seperti itu? Nah, remaja, coba kalian bayangkan atau pikirkan ulang. Kita sama-sama introspeksi. Kenapa kasih kita itu seperti itu? Ujung-ujungnya sebenarnya karena kita semua ini adalah orang-orang yang mengharapkan kasih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan maunya kita. Kita berharap kita mendapat keuntungan dari kasih itu, dan kita menuntut itu. Itu yang terjadi di dalam kasus-kasus yang ada dalam dunia ini. Ada orang yang awalnya sangat mengasihi, sangat mencintai kekasihnya, tapi karena kekasihnya tidak setia, lalu kasih cintanya yang sangat besar itu bisa berubah dengan kebencian dan dendam yang sangat mendalam, dan menyebabkan akhirnya dia menghabisi pasangannya, dia menghabisi orang yang dia kasihi. Ironis banget ya, kasih yang semua begitu besar berubah menjadi suatu kemarahan dan kebencian, dendam yang sangat besar juga. Mengapa? Karena dia merasa dia telah dirugikan oleh pasangannya. Dia kesal, dia marah dengan pasangannya itu karena pasangannya telah mengkhianati dia. Dia terluka. Dan itu juga banyak terjadi pada kita. Kita bisa merasa cuek pada orang lain. Mengapa kita cuek? Tentu ada alasannya. Karena dulu mungkin kita adalah orang-orang yang pernah berharap pada orang lain, mengharapkan dia menjadi teman kita yang baik, mengharapkan dia menjadi kekasih kita, mengharapkan dia bisa menjadi orang tua kita yang baik, yang benar-benar mengasihi kita. Tapi kita tidak mendapatkan itu. Nah, pengalaman itu membuat kita akhirnya, sudahlah, aku pun tidak perlu kasihmu. Menyebabkan kita menjadi orang yang apatis, orang yang cuek dengan kasih. Nggak apa-apa kok, dia nggak mengasihi saya juga tidak apa-apa, dan saya tidak perlu akan kasih manusia, saya bisa hidup sendiri, saya tidak perlu. Itu juga merupakan suatu kesombongan, remaja sekalian. Sombong, merasa tidak perlu akan kasih orang lain, merasa bahwa diri sendiri mampu kok untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, ujung-ujungnya kembali pada apa? Diri kita, keinginan kita, kenyamanan kita, kesenangan kita. Dan kalau itu muncul dari keegoisan kita, keinginan kita, tentu saja remaja, kita tidak akan mendapatkan kasih yang sesungguhnya. Karena kasih kita itu sudah tercemar. Kita memang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang penuh kasih. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan, kita juga akan memiliki kasih di dalam diri kita. Dan itu sudah nyata sekali kita perlihatkan di dalam dunia kita. Namun, kasih itu yang awalnya begitu indah, begitu sempurna dalam diri kita, itu berubah menjadi kasih yang egois. Nah, ingat-ingat kembali kisah Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa itu saling mengasihi karena hanya mereka berdua di dalam Taman Eden itu. Mengasihi siapa lagi kalau bukan mengasihi pasangannya? Namun kita ingat kembali ketika mereka berdosa, jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka saling menuduh, saling menyalahkan untuk melindungi diri sendiri. Ada mengatakan,
Aku berdosa karena perempuan itu. Perempuan itu, Hawa berdosa, mengatakan dosanya itu karena apa? Karena ular. Saling menyalahkan, saling menutupi kesalahan diri sendiri, keinginan diri sendiri yang mau ditonjolkan, keselamatan diri yang ditonjolkan. Nah remaja, itulah sebabnya kasih di dalam dunia ini sudah tidak sempurna. Jadi kalau engkau mau mencari kasih yang sempurna, tidak bisa dengan berharap pada manusia berdosa. Tapi berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan. Ingat lagu yang tadi kita nyanyikan? Dikatakan apa? Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Lanjutannya, kasihmu Tuhan. Jadi kalau tidak di dalam Tuhan, sia-sia. Oleh sebab itu kalau kita memiliki kasih yang akan memenuhi kehidupan kita dengan kita mengasihi orang lain, maka kita harus berkata kepada Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada bandingnya. Nah saudara sekalian, anak-anak remaja sekalian, kasih yang sempurna itu harus kita pelajari daripada Tuhan. Kasih yang sempurna itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Ingat apa kata Tuhan? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Kalau engkau tidak di dalam aku, kamu tidak akan berbuah. Apa buah yang dimaksud? Salah satunya adalah buah roh, itu adalah kasih. Tanpa tinggal di dalam Tuhan, tanpa sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, pikiran kita, kita tidak mungkin bisa melekat dengan pokok anggur itu. Saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita itu sebenarnya tinggal di dalam Tuhan. Kita menjadi sama dengan Tuhan. Kita memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Mengalirkan kasih, dan kasih itu bukan kasih yang egois, tapi kasih itu selalu memikirkan yang lain, rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Contoh, tokoh Alkitab yang sangat saya kagumi adalah seorang yang bernama Barnabas. Barnabas itu tidak terlalu terkenal. Tapi Barnabas ini bagi saya memiliki kesan yang sangat menarik di dalam kasih. Remaja, Paulus, rasul besar itu, awalnya adalah seorang pengkhianat, adalah seorang pembunuh, penganiaya. Tapi kemudian dia bertobat. Saat dia bertobat, ada nggak orang yang percaya pada dia? Tidak. Orang ragu, benar nggak dia bertobat sungguh-sungguh? Jangan-jangan pura-pura, jangan-jangan hanya jebakan. Murid-murid yang lain tidak bisa langsung menerima Paulus karena belum yakin dengan pertobatannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Barnabas? Dia yang membawa Paulus, dia yang percaya dan menjamin kalau Paulus itu sudah bertobat. Oleh sebab itu dia perkenalkan, dia dekatkan Paulus dengan murid-murid yang lain, sampai murid-murid yang lain itu kemudian bisa menerima Paulus. Luar biasa. Bukan kasus itu saja. Markus adalah seorang yang pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas karena perbedaan pendapat. Markus tidak setuju kalau orang-orang di luar Israel itu mendapatkan berita Injil. Markus merasa mereka itu tidak pantas karena Injil keselamatan itu hanya untuk orang-orang Israel. Dan akhirnya Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas. Nah sekarang dia sudah lebih mengerti dan mau mengikuti, bersedia untuk ikut memberitakan Injil. Pada saat itu Paulus menolak. Paulus tidak setuju dia ikut.
Tapi Barnabas, dia justru mau membawa Markus, dan terjadi perselisihan di sana. Walaupun Markus pernah melakukan kesalahan, tapi bagi Barnabas, Markus boleh mengalami pertobatan dan harus diterima. Orang yang pernah salah bukan selalu akhirnya salah. Beda dengan apa yang dirasakan oleh Paulus pada saat itu. Karena dia udah jengkel mungkin ya, dia sudah marah sehingga dia menolak. Nah, dari sini kita bisa melihat Barnabas itu adalah tipe orang yang mengasihi tanpa pamrih, tanpa melihat terlebih dahulu orang itu berguna nggak, orang itu bisa nggak memberikan manfaat buat saya. Tapi justru dia berpikir bagaimana aku bisa mengasihi dia, menolong dia agar dia lebih dekat pada Tuhan. Jadi kasih yang didasarkan pada kasih Tuhan, teman-teman sekalian, yang didasarkan pada kasih Tuhan adalah kasih yang akan melihat orang lain dengan cara seperti Tuhan melihat orang tersebut. Tuhan melihat manusia itu begitu berharga. Oleh sebab itu kalau kita mengasihi orang lain, kita juga akan melihat pribadi orang itu sebagai pribadi yang berharga, yang memang harus mendapatkan kasih kita sudah selayak pantasnya kita memberikan kasih kepada dia. Walaupun dia menjengkelkan, walaupun dia berbuat dosa, kita tidak membenci pribadinya dia. Orangnya juga tidak benci. Tapi kita benci kepada sikapnya, perbuatannya. Dan itu yang harus diubah. Kita tidak akan menyingkirkan atau membuang orang tersebut. Tapi kita akan mengharapkan ataupun membantu dia untuk membuang dosa-dosanya. Bukan orang yang kita benci, tapi dosanya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dasar kasih kita bukanlah pada diri kita sendiri. Kalau pada diri kita sendiri yang timbul adalah keegoisan. Yang timbul dari kasih yang seperti ini adalah hanya kecemburuan, iri hati, tidak memaafkan orang lain, memikirkan terus kesalahan orang lain. Beda dengan dasar kasih pada Tuhan. Mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain, mencintai keadilan, mencintai kebenaran, selalu memikirkan yang terbaik untuk orang lain, rela berkorban untuk orang lain. Dan itulah kasih yang harus kita miliki, teman sekalian. Engkau masih sangat begitu muda, tapi engkau tidak boleh kehilangan dasar kasih yang sempurna ini. Pegang erat-erat di masa mudamu, maka kamu akan dapat memberikan kasih yang sempurna, kasih yang daripada Tuhan pada orang lain, dan kamu akan mendapatkan kasih yang seperti itu. Mari kita bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahan-Nya. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dasar kasih kita bukan hanya pada diri kami, tetapi harus pada Tuhan. Untuk memenuhi kasih dalam diri kami bukan dengan cara kami mendapatkan kasih dari orang lain, tetapi justru mendapatkan kasih daripada Tuhan dan juga mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga kami dapat menjadi aliran air yang mengalirkan kasih kepada orang lain. Ya Tuhan, biarlah semua yang disampaikan dalam firman-Mu ini, buah kasih, ciri kasih, itu ada dalam diri kami. Tolong pimpin kami Tuhan, tolong sertai kami. Tidak menjadi orang yang egois, hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi hanya memikirkan tentang Tuhan dan bagaimana mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Berikanlah kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Remaja contoh aja kita untuk menyanyikan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kurus tiada batasnya. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Mari remaja sekalian, kita terapkan kasih yang sempurna daripada Tuhan. Minta selalu dari Tuhan jika engkau belum mampu mengasihi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, renungan firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk bertemu kembali di pertemuan selanjutnya yang diizinkan oleh Tuhan. Shalom, damai sejahtera. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.